Patri Heru juga sudah mau hadir juga kan ya, 15 menit ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara bincang-bincang di Sabtu pagi. Pagi ini kita membicarakan masalah daun sirsak atau sirsak. Mungkin kalau saya katakan bahwa hampir semua orang Indonesia tahu sirsak, mungkin nggak berlebihan. Ya, tapi lebih banyak tahu tentang buahnya, buah sirsak. Kalau orang Belanda ini dibilangnya kantong asam ya, karena buahnya asam jadi sursak gitu. Makanya terus akhirnya di bahasa Indonesia kan menjadi sirsak gitu. 20 tahun terakhir, 2 dasar terakhir ini, daunnya ternyata juga mengandung banyak senyawa yang bisa digunakan untuk pengobatan. Bukan hanya menjaga kesehatan, tapi pengobatan. Dan ternyata khasiatnya banyak sekali gitu. Yang sekarang itu lagi banyak dibicarakan itu sebagai herbal untuk mengatasi kanker. Itu nanti ada Budiah yang akan cerita tentang itu. Juga bisa untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan prostat ya, pembekaan prostat, dan mudah-mudahan nanti setelah ini ada jalan keluar lah untuk menahan supaya prostat itu tidak membesar gitu. Pak Singgih yang prostat itu nggak bisa hadir, tapi kayaknya ngirim sudah saya kirim ke Pak Singgih. Cerita dari salah satu pengguna juga yang mengatakan kanker prostatnya sekarang membaik, sudah sembuh, dan dokternya juga bilang kok bisa sembuh ya. Sama bisa sembuh itu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Budiah Purwanti SH. Di Budiah ini putri Semarang yang sekarang ada di Semarang gitu. Ceritanya pernah menggunakan sirsak gitu ya untuk pengobatan dan berhasil gitu. Bu Raffi minta Budiah untuk cerita dikit tentang penggunaan daun sirsak sebagai herbal untuk mengatasi masalah kanker gitu. Waktunya monggo aja, silahkan sampai kapan Bu, sampai besok pagi juga nggak apa-apa. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua, salam kenal. Saya Diah dari Semarang. Kalau Bapak Ibu melihat penampilan saya saat ini ya, kayaknya tidak ada apa-apa. Tapi sesungguhnya saya itu kena kanker, tapi bagian kepala ya. Jadi saya sudah menjalani operasi 4 kali, biopsi juga, kemudian kemo sebanyak 8 kali, di tengah-tengahnya saya sinar ya. Itu yang terjadi dan sampai sekarang saya masih ya dikontrol oleh dokter ya 3 bulan sekali. Jadi awalnya itu tahun 2013 saya itu waktu itu sering mimisen, ya awalnya sering mimisen. Tapi saya merasa waktu kecil juga sering mimisen ya, saya diam-diam aja. Tapi
sepanjang minggu itu hampir tiap hari mimisen, dan satu malam sangat deras, dan saya pikir pagi-pagi saya mandi, saya mau bersihkan ya. Tapi ketika itu ngocor ya, seperti air keran itu loh. Jadi saya masih tiduran, saya kasih tisu apa gitu, tapi singkat cerita ya udah nggak tahan, mau nggak mau saya lari ke dokter ya, rumah sakit, ditampon, kali bisa berhenti, terus dokter THT mendatangi saya dan dia bilang, Ibu di endoskopi ya gitu. Ya, Tahun berapa itu Bu dia? 2013 tahun bulan November Pak. Tepatnya tanggal 4, saya ingat sekali ya peristiwa itu. Lalu saya di rumah sakit, Ibu harus dibiopsi ya karena kedapatan ada sesuatu di hidung saya ini di bagian kanan ya. Lalu saya biopsi, hasil PA-nya, patologi anatominya itu tidak bagus, jelek ya. Dia bilang mau jenis kanker ini, dia masih menduga waktu itu kemungkinan sarkoma. Jadi itu satu jenis kanker yang menurut dokter lumayan mengerikan ya. Jadi ganas ya termasuknya ya. Lalu singkat cerita setelah saya biopsi, saya harus operasi semuanya untuk mengambil semua. Kalau biopsi kan ngambil sedikit ya. Lalu itu 1 bulan setelah itu ya. Setelah dioperasi, dokter tidak menyuruh saya kemo atau apa gitu ya. Tapi ya udah tetap kontrol. Tiap-tiap bulan, kemudian 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan seterusnya. Dokter bilang, bagus Bu, bagus, enggak apa-apa, jaga saja gitu. Saya sampai tanya, Dok, tantangannya apa gitu. Dokter bilang, enggak ada, biasa aja. Tapi ya saya kan juga baca-baca ya, namanya orang divonis kanker gitu kan takut gitu, nanti akibatnya ya bla 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 ya. Ini yang tadinya saya enggak tahu sama sekali apa itu kanker dan seterusnya. Tapi terjadi seperti itu. Lalu ada yang sarankan rebus daun sirsat gitu. Ya udah saya rebus daun sirsat gitu ya. Tapi suatu kali saya ketemu dengan Bu Rafi ini ya di Semarang. Bu Rafi ini cerita kalau namanya zat pembunuh sel kanker di daun sirsat itu namanya acetogenin ya. Saya konsumsi ini ya. Itu Bu Rafi bilang nggak bisa larut di air gitu. Saya pikir, oh berarti saya percuma ya saya rebus daun sirsat. Akhirnya saya minum ini ya. Waktu itu mulai minum, konsumsi gitu ya. Lalu ya beberapa lah ada daun sirsat, kadang-kadang ada juga yang sirin VCO gitu ya. Saya selang-seling ya, tapi daun sirsat selalu saya konsumsi. Tapi tahun itu 2014 saya operasi, 2015 ternyata muncul lagi ya yang di bagian kepala saya tadi. Kemudian dokter sarankan ini tidak hanya operasi THT Bu, tapi Ibu harus tambah bedah saraf ya. Yang operasi pertama saya operasi di Rumah Sakit Elizabeth ya. Lalu operasi berikut di Elizabeth nggak ada alatnya, nggak ada ahlinya juga ya. Ibu harus dikirim ke Surabaya atau di Rumah Sakit Karya di Semarang. Ya, saya pilih di Semarang saja karena saya tinggal di Semarang. Ya, banyak sekali risiko yang akan saya hadapi ketika saya harus operasi ini. Ya, sebelum dioperasikan di CT scan. Ya, letak tumor yang berkembang tadi, menurut hasil CT scan itu ada di otak atau di dekat otak gitu loh. Jadi cerita akhirnya operasi dijanjikan sekitar ya 12 sampai 14 jam. Tapi ya saya bersyukur ternyata separuh dari jam itu ya maaf ya Bapak Ibu, saya kan orang Kristen, jadi saya punya tim doa, saya sendiri berdoa, banyak orang mendoakan saya melalui operasi itu karena risiko yang akan saya hadapi itu ya yang terakhir tentu saja kematian ya. Itu juga diinfokan ya waktu itu. Saya nggak dengar tapi akhirnya tahu juga ya. Tapi saya merasa saya disiapkan oleh Tuhan untuk bisa dioperasi ya. Akhirnya lancar, 7 jam selesai, saya bisa segera siuman dan tadinya dikatakan kalau habis operasi saya harus di ICU, tapi ternyata tidak, di ruang biasa saja ya. 2015 seperti itu. Lalu dokter juga tidak menyuruh saya untuk kemo dan seterusnya ya, 2015. Lalu 2017 ada kayak ya semacam perkembangan lagi ya.
lalu ibu harus kemo gitu ya. Saya kemo itu 8 kali, tapi setiap kali itu 3 kali. Jadi kalau 8 kali 3 berarti 24 kali ya. Kemo di tengah-tengah 8 kali tadi saya harus disinar juga ya di bagian kepala. Saya jadi merasakan ya kalau orang di kemo itu, waduh luar biasa. Banyak sekali ya, badan saya turun 15 kilo, kemudian tidak doyan makan, tapi saya harus berpacu, nah mau kemo lagi saya HB saya harus bagus, trombosit harus bagus, jadi ya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak doyan makan ya. Ya itulah penderitaan orang yang kena di kemo itu seperti itu. Di kemo dan di sinar itu hampir sama ya. Semua mulut itu kayak apa itu? Apa itu? Pokoknya nggak bisa makan lah. Betul-betul tidak nyaman ya. Belum mual, belum dan sebagainya ya. Mungkin Bapak Ibu punya saudara yang pernah di kemo seperti itu. Itulah yang saya hadapi. Ya, singkat cerita, dari hasil kemo dan sinar itu pun juga setelah itu kan di CT scan lagi. Tidak bisa bersih ya. Operasi pun juga tidak bersih ya. Jadi selalu dokter itu tidak pernah memberikan saya obat karena memang kan kanker tidak ada obatnya yang dari secara medis ya. Jadi kalau setelah operasi ya ibu dijaga saja. Pokoknya biasanya kan kasih juga vitamin-vitamin saja. Jadi itu 2017, kemudian 2019 saya dioperasi lagi ya. Dari perjalanan 2013, kemudian 14 saya ketemu Bu Rafi itu, dokter tidak memberikan obat, saya konsumsi ini yang acetogenin ini ya. Jadi apa yang dalam bentuk kapsul ya, ekstra daun sirsak itu yang terus saya konsumsi. Nah, tahun 2019 saya perlu ceritakan ke Bapak Ibu ya. Jadi dokter saya itu dokter THT. Awalnya saya itu ditangani dokter Wiratno. Bapak Ibu kalau yang di Semarang dokter Wiratno itu dokter THT yang senior ya. Masuk terkenal. Beliau yang nanganin saya ya. Kemarin sore baru saya dengar kalau beliau itu sudah dipanggil pulang. Bukan ya. Itu perjalanannya seperti itu. Nah, dokter tidak pernah memberikan saya obat ya, tapi dari perjalanan yang 2013, 14, 15, 16 itu di sela-sela karena dokter tidak memberikan obat, ya saya konsumsi ini, obat saya apa gitu lah. Sembari saya juga menjaga diri saya sendiri ya. Nah, tahun 2019 sesuatu yang tidak saya sangka, tapi bukan dokter Wiratno ya, saya sudah dioper ke dokter lain, dokter Dwi Antono namanya. Dia mempunyai pasien yang hampir seperti saya, ya. Jadi karena dia ahli THT ya. Kemudian dia bilang kepada saya, Ibu, ketika saya kontrol, saya mau kirim asisten saya ke rumah gitu. Apa dok? Untuk apa gitu? Saya mau pinjam semua data-data yang Ibu punya, baik hasil CT scan, kemudian nanti hasil sidik onkologi, hasil saya di kedokteran nuklir juga dilihat melalui bone scan gitu ya, semua dipinjam, dipotreti ya, catatan-catatan yang saya punya itu dipotret. Untuk apa dok? Saya tanya seperti itu ya. Apa yang ibu alami? Saya mau presentasikan di Kongres Dokter Nasional gitu. Dokter bilang seperti itu, ya monggo silahkan. Akhirnya semua sudah saya berikan ya. Jadi ada Kongres Dokter Nasional di tahun 2019, kalau tidak salah di Padang ya, kalau tidak salah ya. Jadi hasil saya itu dipresentasikan di sana. Saya tidak tahu ya apa yang sedang dan disampaikan semuanya ya. Tapi itulah yang terjadi dalam diri saya ya. Dia bilang karena apa yang saya alami sekalipun tidak bisa bersih, karena itu di bagian yang saya tadi katakan rumit ya. Itu dokter katakan termasuk berhasil ya. Termasuk berhasil dari apa yang saya alami itu. Nah, itulah yang terjadi ya. Jadi itu 2019 atau sampai sekarang, kemarin Maret itu saya juga masih harus kontrol lagi. Saya harus di bone scan, saya harus di sidik onkologi, CT scan juga. Lalu hasilnya saya harus kontrol lagi, dokter bilang, nggak usah Bu, cukup di scan aja, kirim lewat HP ya, lewat WhatsApp gitu. Akhirnya saya di scan dalam bentuk PDF, saya kirim ke beliau gitu. Tapi bulan Juni, Juli ini hampir tiap
minggu saya itu harus ke rumah sakit untuk juga kontrol lagi. Jadi 3 bulanan itu CT scan, kemudian sidik onkologi, bone scan, itu juga harus dilakukan, dan besok Senin saya akan ketemu dengan beliau, dokternya lagi. Jadi dari apa yang saya alami ini ya Bapak Ibu, saya merasa ya saya enggak tahu apa yang menyebabkan dokter katakan apa yang saya alami itu berhasil ya. Berhasil dalam tanda petik, tapi ternyata juga masih ada sisa ya. Tapi dokter katakan sisa itu karena memang nggak bisa bersih. Diambil pun juga nggak bisa bersih ya. Tapi apa yang saya alami, walaupun dikatakan itu kanker yang ganas, tapi dokter katakan pertumbuhannya lambat. Nah, saya nggak tahu apa yang menyebabkan ini karena ini, atau ada yang lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas memang yang pertama saya memang banyak berdoa, minta pertolongan dari Tuhan untuk menyembuhkan saya, itu yang pertama jelas ya. Tapi Tuhan mungkin pakai yang herbal, mungkin cara saya harus happy, tidak boleh stres, olahraga itu harus ya. Katanya kalau orang kanker itu obatnya itu nomor 1, jiwa rohaninya itu yang nomor 1 ya. Tapi ya semua itu menolong, mendukung apa yang saya alami. Saya kira itu yang saya alami Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan ketika saya cerita tadi, mungkin tidak runtut atau ya, yang lain. Monggo, tapi itu yang saya alami. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia. Ya. Itu berarti Bu Tia pakai acetogenin dari ekstrak itu mulai kapan Bu Tia? Saya konsumsi setelah ketemu Bu Raffi itu ya setelah 2014 lah. Tepat bulannya saya agak lupa ya. Kalau tidak salah saya ketemunya itu bulan apa ya? Januari atau apa ya? Berarti 1 tahun setelah operasi yang kedua ya? Ya, 1 tahun atau 1,5 ya. 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 Dan sebelumnya juga mengkonsumsi yang apa? Sirsak tapi yang rebusan sendiri. Ya. Ya, setelah ketemu Bu Raffi dia bilang itu acetogenin tidak bisa larut dari air gitu. Saya terus oh iya berarti percuma. Terus saya coba ini gitu. Ya. Kecuali gini ya Pak ya. Suatu saat ya kadang-kadang namanya orang berubah, saya merasa sudah sehat itu saya tidak konsumsi ini lagi ya. Ya udah saya biarin gitu. Lalu ada sesuatu kayak semacam apa ya, umbel ya kalau orang Jawa itu ngalir dari hidung, tapi saya tidak pilek ya. Jadi saya kalau pagi-pagi harus itu gitu. Terus, oh ya saya lama nggak minum ini ya. Terus saya minum ini lagi. Sekali minum kan saya tidak. Ya. Kalau mulai saya minum lagi, kok terus berhenti enggak. Seperti sekarang kan saya enggak gitu. Ya. Nah, itu jadi ada kalanya saya tuh nggak minum. Nah, itu tiap hari berapa kapsul? Saya sekali minum saya 3 memang. 3. Tapi saya minum pagi dan malam gitu aja. Kalau siang saya enggak. Saya juga ada berarti 6 ya? 6 kapsul sehari? Ya, kayaknya aturannya harusnya 9 ya, tapi saya pikir nanti terlalu banyak sesuatu yang masuk itu juga, ya saya berpikir, ya namanya takut sendiri ya, perlu selang-seling lah. Terima kasih Bu Tia. Oke, silakan Bu Neri, cerita pengalaman Bu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah senang sekali saya ketemu sama Bapak Ibu yang punya ilmunya, punya produknya. Khusus acetogenin ini yang saya sendiri alhamdulillah sehat karena saya yang konsumsi rutin itu adalah santonin. Tapi ada beberapa teman, mungkin tidak etis juga disebutin namanya ya. Tapi ada yang keluarga dekat juga ada satu. Waktu itu dia keluhannya tumor ovarium. Nah itu di rumah sakit disuruh udah harus operasi, kira biaya operasi di atas 20 juta lah gitu. Dia tidak punya uang buat operasi. Kebetulan saya waktu itu pulang, ya biasa kita cari-cari obat. Itu pulang ada keperluan pulang. Saya biasanya kemana-mana bawa sepasang santonin sama acetogenin. Nah, kebetulan karena dia sakit dan saya lihat memang benar-benar menderita, saya tinggalkan semua yang saya bawa untuk dia. Tapi delalahnya waktu itu acetogenin cuma 1 box dan sudah dibuka gitu. Sudah dibuka. Jadi yang kalau nggak salah saya tinggalkan acetogenin itu 1 box yang sudah dibuka sama 2 santon. Nah,
setelah dia konsumsi 1 bulan itu udah kering, terus kemudian karena santoninnya habis, acetonin nggak habis, saya bilang aja kamu lanjut aja sama daun sirsak godok sendiri, sama kulit manggis godok sendiri, sampai hampir 2 bulan kurang kering, terus dia pergi ke dokter, dokternya heran, kok hilang gitu. Lama-lama kering dan nutup sendiri. Itu pengalaman yang karena keluarga dekat ya dia bisa ngontrol gitu. Mungkin itu aja pengalaman. Tapi kalau yang lain-lain itu ada kanker empedu gitu-gitu, itu juga merasakan ada perubahan. Nah, kemudian beli dalam jumlah banyak juga langsung. Saya biasanya gitu, kalau misalnya memang butuh saya langsung kasih nomor telepon ibu aja, Bu Raffi. Itu kemudian kalau flyer mungkin orang-orang yang terima flyer dari saya nelponnya langsung ke ibu gitu ya. Langsung kasih aja flyer itu. Yaitu pengalaman yang kalau dari saya pribadi memang tidak ada, cuman santon yang saya, tapi kalau acetogenin itu orang-orang yang ada di sekitar saya. Terus ada juga yang umur 60-an itu rutin minta, itu karena saudara jadi mintanya saya kasih gratis saja, kalau ada pesan ke ibu saya kirim ke Padang gitu. Nah, dan beliau cocok gitu aja. Nah, itu kalau yang saudara yang udah agak berumur itu untuk pencegahan supaya karena ada turunan kanker payudara gitu. Jadi sampai sekarang masih aman, jadi tidak kena gitu. Tapi anaknya sudah kena seperti itu. Ya mungkin itu aja dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua Makasih. sehat terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat. Terima kasih.